Selamat malam, salam rahayu. Jadi kodam itu merupakan makhluk astral yang tak kasat mata yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu. Jenis kodam sendiri itu sangat beragam dan salah satunya ialah kodam yang mengikuti seorang manusia dan kerap disebut sebagai kodam pendamping. Sebagian orang meyakini bahwa setiap manusia memiliki kodam pendamping, namun tidak semuanya dapat berkomunikasi apalagi melihat makhluk astral tersebut. Kesetiaan dan kekuatan kodam itu sangat besar bagi seorang, sehingga tidak sedikit dari manusia itu berupaya berkomunikasi dengan makhluk pendamping yang mereka miliki. Jadi apa sih yang ciri-ciri itu kodam yang sudah menyatu dengan diri Anda? Mengapa kodam dan jenis-jenisnya? Jadi meski beberapa orang meyakini bahwa kodam merupakan sejenis malaikat, namun saya sendiri lebih yakin jika kodam itu merupakan sesosok jin yang memiliki sifat seperti manusia. Beberapa dari mereka ada yang bersifat baik, buruk, sabar, egois, dan sebaliknya. Dalam kehidupan masyarakat Jawa khususnya yang masih meyakini ilmu leluhur, pasti tidak asing dengan kodam. Beberapa kodam yang cukup familiar dalam cerita-cerita orang Jawa itu diantaranya adalah untuk yang pertama yaitu kodam pendamping manusia. Sebagian masyarakat Jawa meyakini bahwa kodam pendamping merupakan kembaran diri yang tidak kasat mata. Cerita sedulur papat limo pancer sebagai saudara yang setia dan hebat dan kerap menjadikan itu sangat menarik untuk dibahas. Menurut orang dulu, kalau kita bisa mengoptimalkan komunikasi dengan kodam pendamping, efeknya ini sangat luar biasa untuk kehidupan seseorang. Dari cerita yang pernah saya dengar, ciri orang yang memiliki kodam pendamping yang telah menyatu, maka kehidupannya itu akan sangat luar biasa. Menyatunya kodam dalam diri seseorang diyakini mampu menumbuhkan kewibawaan, kesabaran, bahkan keberuntungan bagi orang tersebut. Mengingat besarnya pengaruh kodam pendamping terhadap kehidupan seseorang, menumbuhkan sikap antusias bagi sebagian orang untuk mengetahui lebih lanjut. Beberapa di antaranya ingin melihat dan berkomunikasi terhadap kembaran diri tersebut, agar bisa mengoptimalkan keberadaannya. Kendati demikian, belajar berkomunikasi dengan kodam pendamping bukanlah hal mudah. Harus ada seseorang pembimbing agar proses bisa berjalan lancar tanpa hambatan. Untuk kedua sendiri yaitu kodam para leluhur. Jadi menurut cerita orang tua zaman dulu, kodam pendamping itu tidak akan mati meskipun orang yang ia dampingi telah meninggal dunia. Sosok kodam inilah yang kemungkinan besar kerap dianggap sebagai ruh atau arwah. Padahal dalam keyakinan Islam, setiap ruh orang yang telah meninggal maka kehidupannya akan berpindah ke alam roh ataupun alam kubur. Sedangkan kodam pendamping tidak akan mengikuti keberadaan ruh sehingga kerap mendatangi ahli waris dalam berbagai keperluan. Ciri orang memiliki kodam leluhur biasanya itu kerap mimpi bertemu dengan leluhur mereka. Kodam para leluhur ini dapat berkomunikasi kepada anak cucu, cicit, dan keturunan lainnya, baik secara langsung maupun secara halus melalui mimpi. Biasanya komunikasi kodam para leluhur dengan keturunannya itu terjadi dalam kondisi terdesak. Tidak hanya berusaha menjaga keturunan dari mara bahaya, namun kodam leluhur juga bisa menyampaikan suatu perkara yang belum terselesaikan. Beberapa orang bahkan mengaku didatangi sosok leluhurnya dan menyampaikan suatu wasiat penting termasuk mewariskan pusaka yang sebelumnya mereka miliki. Ketiga itu kodam panggilan. Jadi kodam panggilan atau kerap juga disebut sebagai kodam ilmu adalah sosok kodam yang mengikuti seseorang itu karena diminta. Jadi bisa melalui belajar ilmu spiritual, membaca mantra atau berguru kepada seseorang yang memiliki linuwih. Itu diyakini menjadi salah satu cara memanggil sosok kodam. Kodam panggilan ini sangat beragam jenis dan tabiatnya. Persis seperti manusia, ada yang tampan, ada yang sabar, ada pula yang emosian. Kodam panggilan tidak serta-merta cocok dengan si pemanggil, sehingga perlu mengetahui sifat asli dari mereka.
Beberapa kodam biasanya dipanggil untuk berbagai keperluan, mulai dari kerejekian, kewibawaan, kesaktian, hingga pengasihan. Salah satu ciri orang memiliki kodam panggilan yakni memiliki amalan yang tidak mereka tinggalkan. Jadi beberapa kodam panggilan yang cukup terkenal diantaranya adalah kodam harimau putih, raja naga, Prabu Siliwangi, dan sebagainya. Untuk keempat itu kodam pusaka. Jadi pusaka bertuah peninggalan masa lalu itu diyakini menjadi tempat kodam bersarang. Jadi tidak heran jika ada orang dengan tujuan tertentu sengaja mencari pusaka di tempat-tempat yang diyakini. Tidak jauh berbeda dengan kodam panggilan. Sosok dalam pusaka itu bisa saja memiliki sifat baik, ada pula yang memiliki sifat buruk. Jadi jika sosok penghuni pusaka tersebut sifatnya buruk, maka dampaknya akan buruk pula bagi pemegang pusaka. Sebaliknya, jika kodam pusaka itu bersifat baik, bisa jadi itu mendatangkan kebaikan bagi pemilik pusaka. Beberapa kodam pusaka yang sangat terkenal diantaranya adalah Keris Om Yang Jimbe, Semar Mesem, Nogososro, Singobarong, dan lain sebagainya. Selain pusaka yang di atas itu masih banyak yang namanya kodam tiban, yakni merupakan sosok kodam yang mengikuti seseorang itu tanpa dipanggil. Dengan kata lain, kodam tiban adalah kodam yang menyukai sifat manusia, tabiat seseorang manusia, biasanya orang-orang pemilik sifat dan amalan tertentu. Nah, untuk ciri-ciri orang yang memiliki kodam yang sudah menyatu, jadi setiap orang itu memang memiliki kodam pendamping. Namun tidak semua kodam itu tersebut dapat menyatu dan berdampak optimal. Nah, berikut beberapa ciri-ciri orang yang memiliki yang kodamnya itu sudah menyatu dalam dirinya. Untuk pertama itu berwibawa dan disegani orang. Jadi ciri utama seseorang memiliki kodam yakni memiliki kewibawaan tinggi. Meski tidak memiliki kedudukan sosial maupun jabatan tinggi, setiap orang yang berhadapan dengan dirinya itu akan tunduk, dalam artian itu sangat segan terhadap apa yang beliau katakan. Tidak heran jika sebagian dari pemilik kodam yang telah menyatu itu kerap dijadikan sebagai guru, bahkan penasehat spiritual. Kedua itu kuat dalam hal spiritual. Ciri orang memiliki kodam selanjutnya ialah kekuatan spiritual yang mereka miliki. Setiap tindakan dan perbuatan dilakukan dengan penuh keyakinan dan tidak mudah dipengaruhi maupun dihasut oleh orang lain. Nah, kekuatan ini diyakini timbul karena adanya pendamping diri yang memberikan kemantapan dalam hati si pemilik kodam ini. Jadi feeling dan kebatinan mereka itu sangat kuat. Bahkan ada pula yang bisa mengetahui suatu kejadian sebelum terjadi, atau dalam bahasa Jawa disebut ngerti sak durunge winara. Keempat yaitu sabar dan disenangi banyak orang. Nah, lantaran sifat spiritual bagus, jadi ciri orang memiliki kodam juga itu sangat sabar dalam menghadapi setiap situasi. Baginya ucapan dan tindakan itu tidak boleh dilakukan sembarangan. Karena salah sedikit saja itu akan menjadi penyesalan. Bahkan sebagian orang meyakini bahwa perkataan mereka itu bakal jadi kenyataan. Entah itu perkataan baik maupun perkataan buruk. Nah, sedulur, jadi ini ceritanya ya, semoga bermanfaat.